Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 30 Juli. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Ignatius Loyola. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur atas rahmat, anugerah yang boleh kami terima kembali hari ini. Ya Tuhan, hari ini Engkau memberikan teladan semangat dalam hidup beriman, Santo Ignatius Loyola. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami dalam karya pelayanan kepada Engkau dan sesama kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 14 ayat 1-12. Marilah kita bersama-sama, kita baca dan kita renungkan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias. Dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja memperingati Santo Ignatius Loyola. Selamat dan profisiat untuk Serikat Yesus, gereja, paroki-paroki, dan saudara-saudara yang pesta nama pelindung Santo Ignatius Loyola. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus. Ketika dewasa, ia masuk militer dan menjadi perwira. Ketika berjuang mempertahankan benteng Pamplona, ia terluka parah. Saat itulah ia mendapatkan pengalaman rohani melalui buku-buku tentang kisah hidup Yesus dan para kudus yang dibacanya. Setelah sembuh, ia meninggalkan karir militernya. Lalu bersama 7 temannya ia membentuk suatu persekutuan yang membaktikan hidupnya kepada Yesus
dan Injilnya yang kita kenal dengan Serikat Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, melalui Musa Tuhan menetapkan tahun Yoel kepada Israel. Tahun Yoel atau tahun ke-50 adalah hari raya pendamaian yang harus dikuduskan bagi Allah. Antara lain dengan memaklumkan pembebasan bagi segenap penduduknya dan dengan sikap yang tidak merugikan satu sama lain. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pada tahun Yobel akan dimulai suatu awal yang baru bagi kehidupan seluruh bangsa Israel. Harmoni yang telah dirusak dalam relasi antara manusia satu sama lain dan juga dalam relasi manusia dengan alam semesta hendak dipulihkan. Jika harmoni antara manusia dengan sesamanya dan dengan alam semesta serta segala isinya telah dipulihkan, maka itu artinya harmoni antara manusia dengan Allah juga akan dipulihkan. Karena dengan begitu, Israel telah melakukan ketetapan Allah dan tetap berpegang pada peraturannya serta melakukannya. Bagi Israel, buah dari harmoni itu adalah diam di tanah airnya dengan aman tentram, yang dimaknai sebagai shalom atau selamat. Sabda Tuhan hari ini mengisahkan tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis oleh Herodes, yang dipenggal kepalanya karena Yohanes menegur Herodes yang telah merusak harmoni keluarga Filipus dan Herodias istrinya. Dari kisah sabda Tuhan hari ini kita bisa melihat contoh yang tidak baik, sikap Herodes yang telah merusak rumah tangga orang lain. Akibatnya, hidupnya terus-menerus dihantui oleh dosa-dosanya dan sikapnya yang mengabaikan relasi yang baik dengan sesama. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa mengusahakan harmoni dengan siapapun atau dengan apapun demi terciptanya shalom atau selamat. Dan inilah tugas panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, seturut teladan Santo Ignatius dari Loyola, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita juga dimampukan untuk membangun relasi kita yang harmoni dengan sesama kita, dengan seluruh alam ciptaan Tuhan. Tidak merusak, tapi mencintai lingkungan kita. Dengan demikian, relasi kita dengan Tuhan pun dipulihkan. Dan disitulah kita bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan dan sesama kita. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasratmu. Hanya rahmat dan kasih darimu yang ku mohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu ku mohon menjadi hartaku. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan,
usaha serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.